Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan selalu diberikan umur yang panjang dan berkah. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. Insya Allah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, di usia 40 tahun seorang muslim mulai memasuki fase hidup yang lebih dalam. Fase di mana ketenangan dan kebijaksanaan seharusnya mulai tumbuh dan bekal untuk akhirat semakin disiapkan. Di usia 50 tahun, tubuh mulai melemah, tapi jiwa seharusnya menguat dalam harapan dan penghambaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, umur umatku antara 60 hingga 70 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya kita sedang berada di garis waktu yang sangat berharga sekaligus sangat genting. Bagi siapapun yang hari ini merasa bahwa hidupnya telah banyak terlewati dengan dosa, kelalaian atau kealpaan, maka inilah saatnya mengejar pahala dengan cerdas. Ada 3 jenis amalan yang begitu dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan menariknya amalan ini tidak selalu berat, tidak selalu terlihat, dan tidak selalu memerlukan banyak waktu. Tapi justru 3 amalan ini bisa menjadi jalan rahasia untuk menutup dosa masa lalu dan mengangkat derajat kita di sisi Allah dengan izinnya. Apa saja ketiga amalan tersebut? Namun sebelum kita bahas dalam video kali ini, agar Anda tidak kehilangan peluang yang luar biasa ini, dan sebelum kita lanjut, maka dukung terus dakwah kami dengan menekan tombol like dan subscribe bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini. Semoga Allah berikan Anda pahala sebesar langkah menuju kebaikan ini, dan semoga video ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, untuk memahami lebih dalam, mari kita mulai dari amalan yang paling mendasar, yaitu amalan unggulan. Amal yang dikenal luas keutamaannya karena disebut langsung oleh Allah dan Rasul-Nya. Ini adalah amalan yang pertama, yaitu amalan unggulan. Jenis amal yang bernilai tinggi dalam situasi dan kondisi tertentu. Di antaranya adalah sholat 5 waktu, puasa Ramadan, jihad di jalan Allah, sedekah terutama saat ketika kita dalam kesulitan, atau menolong sesama di masa krisis. Dalam hadis riwayat Tobrani,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Disinilah pentingnya memilih amal unggulan sesuai kondisi. Misalnya ketika kita di tengah bencana, maka menjadi relawan atau memberi bantuan bisa lebih utama daripada hanya memperbanyak ibadah sunnah secara pribadi. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, amalan paling utama adalah yang paling dicintai oleh Allah dalam situasi dan kondisi tertentu. Namun ternyata tidak semua amal harus terlihat di depan orang. Ada amal yang jauh lebih kuat justru karena ia tersembunyi. Inilah yang menjadi amalan kedua yang paling dicintai Allah, yaitu amalan rahasia. Ini adalah amalan kedua, yaitu amalan rahasia sebagai sebuah bentuk amal yang dilakukan antara hamba dan Rabb-Nya saja. Ini adalah benteng terkuat dari riya dan tempat bersemainya keikhlasan. Contoh dari amalan rahasia ini adalah sholat malam yang tidak diketahui siapapun, sedekah diam-diam, atau doa dalam sujud yang panjang di tengah malam saat dunia terlelap. Sufyan Ats-Tsauri berkata, aku tidak pernah mengobati sesuatu yang lebih sulit daripada niatku, karena ia terus berbolak-balik. Bahkan ada dikisahkan seorang tabi'in yang selama 20 tahun menangis dalam sholat malam, namun tidak pernah diketahui oleh istrinya. Ia menutupi tangisnya dengan selimut, bukan karena malu, tapi karena menjaga rahasianya bersama Allah. Bayangkan, amal seperti ini mungkin tidak ada yang tahu, tapi Allah yang tahu, dan itu sudah cukup. Namun terkadang tantangan terbesar bukanlah memulai ibadah, tapi menjaganya terus-menerus. Maka amalan yang ketiga adalah amalan yang dilakukan secara konsisten meskipun kecil. Nabi Muhammad SAW bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang terus-menerus meskipun sedikit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Contoh dari amalan ini adalah membaca 1 halaman Al-Quran setiap hari, bersedekah meski hanya Rp1.000 setiap pagi, menjaga zikir pagi dan petang. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, sebaik-baik amal adalah yang dilakukan secara terus-menerus meskipun sedikit, karena konsistensi menunjukkan kejujuran dalam ibadah. Dalam kitab Jami' al-Ulum wal Hikam, beliau juga menegaskan bahwa istiqomah lebih berat daripada semangat sesaat, dan karenanya lebih tinggi nilainya di sisi Allah. Sahabatku yang beriman, dari 3 amalan ini, yaitu amalan unggulan, amalan rahasia, dan amalan yang terus-menerus, kita bisa memahami bahwa yang Allah cintai bukan sekedar banyaknya amal, tapi keikhlasan dan ketekunan dalam menjalaninya. Ketika dunia penuh gemerlap, saat amal mudah diumbar ke publik dan sosial media, dan semangat begitu cepat naik turun, maka siapa yang mampu menjaga 3 amalan ini akan terpilih menjadi hamba-hamba yang dicintai Allah. Sebelum video ini berakhir, kami mohon dengan segala kerendahan hati,
bagikan video ini ke orang-orang terdekat Anda. Siapa tahu dari satu share Anda ada yang kembali kepada Allah, dan dari satu perubahan itu mengalir pahala jariah untuk Anda tanpa Anda sadari. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.